Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini hari Kamis, mau melakukan perjalanan ke Jogja. Jadi memang sengaja ini liburannya ini mendadak ya. Kemarin tuh si bocil dua-duanya pas kena babil. Agendanya itu hari Senin, terus diulur sampai bener-bener fit kedua bocilnya. Akhirnya Rabu udah si dua anak itu udah fit beneran, terus booking homestay untuk nginap hari Kamis malam, dan kita Kamis pagi kurang lebih jam 8 kurang sedikit kita OTW. Jadi aku berangkat dari rumah itu jam 7.45, jam 8 kurang seperempat. Ini sampai kota jam 8 lebih sedikit. Ini sudah arah ke Wonogiri ya, jalur Ponorogo Jawa Tengah ini. Ini pakai mobil kecil, enak slip-slip lewat kiri kalau ada tempat sempit kayak gini. Ini tadi perjalanan berangkat itu baterainya enggak 100%, cuman 79%, enggak 100%. Seharusnya sampai Jogja itu enggak sampai 60% ya berkurangnya. Kurang lebih di 55. Kalau lebih 1% atau 2%, kalau kurang juga 1 atau 2%. Yang boros itu di area setelah ini tuh udah masuk Badegan, Kecamatan Ponorogo yang paling barat. Ini sudah masuk Desa Biting yang paling barat. Bentar lagi kita memasuki Jawa Tengah Wonogiri. Di sini jalannya mulus banget ya Ponorogo. Ini videonya tak percepat 2 kali. Kalau kalian pengen nggak terlalu cepat, bisa di play 0,5 atau 0,75 kali di settingan YouTube-nya. Nah, ini masuk Jawa Tengah, jalannya mulai nggak mulus. Sampai Purwantoro juga masih kurang mulus. Nanti pas agak barat itu udah mulai mulus ya. Ini masih parah banget ini di sini. Purwantoro ke barat sampai Jatisrono apa mana ya ini namanya, apa Slogoimo. Nah, ini Slogoimo ini udah mulai mulus, tapi habis ini yo jelek lagi nanti. Ini dekat pasar. Nah, ini jalannya udah mulai tembelan-tembelan lagi. Untuk suspensi si wuling ini lewatin jalan seperti ini sebenarnya enak ya. Cuman noise road noise-nya kalau ketemu kayak gini, geruduk-geruduk itu dia kurang bisa meredam. Kebetulan mobil saya udah tak pasang peredam full, jadi suara dari luar, suara road noise itu udah berkurang lumayan banyak dari pas standarnya. Jadi kalau ketemu jalan mulus itu antara dulu sebelum di-upgrade sama sekarang setelah di-update dengan peredam yang cukup banyak habisnya, itu jauh banget terasanya, itu jauh lebih nyaman. Tapi kalau ketemu jalan yang agak jelek itu suara gluduk dari suspensinya atau apa ya, pokoknya ini kalau ada speed bump atau lain sebagainya, atau jalan tembelan yang agak gundukannya agak tinggi itu suara masuknya tetap masih kenceng ya. Itu mungkin karena desain mobilnya atau gimana si REV. Terus ini sudah sampai terminal Wonogiri. Kurang lebih sampai sini itu dari Ponorogo 1,5 jam perjalanannya. Ini kita belok kiri, kita nerabas lewat Cawas, pokoknya nanti tembusnya stasiun apa ya namanya, pokoknya nanti adalah di video. Lewat Cawas, lewat Bedi. Orang-orang timur yang kuliah di Jogja pasti lewatnya sini ya. Orang-orang Ponorogo, orang Wonogiri, Purwantoro, itu lewatnya paling dekat memang lewat sini sih. Kalau mau agak muter lewat kota, lewat Sukoharjo. Aku dulu pas SMA mau daftar kuliah di Jogja, belum tahu jalan ini juga muter, jadi lewat kota terus, lewat jalan besar terus. Itu muternya lumayan, ada 15-an kilo kalau nggak salah. Tapi jalannya jalan mulus, jalan besar terus. Tapi minusnya banyak lampu merah. Nah, ini di sini ada perbaikan jalan. Ini jalannya dicor cukup panjang, ini ada 500 meteran. Ini di Google Map dia sudah merah ya, bukan kuning lagi, udah merah. Karena ini dibuka tutup dan segini panjangnya, jadi kalau Google Map deteksinya merah ya wajar. Sini sudah sampai jalan antar kecamatan lagi, udah jalan aspal yang cukup lebar.
Ini dari kita berangkat kita belum istirahat sama sekali, karena di sini anak-anak juga masih tidur. Ini kakak tidur, si adik juga tidur. Kalau nanti berhenti pasti mereka bangun. Jadi ya wis lah diterus nih wae, nanti mereka bangun beli roti sama beli susu UHT. Nah ini sudah sampai Alfamart. Oh ya, kita itu tadi setelah nikung kiri ke yang terminal Wonogiri itu disalip sama Xenia. Dan tadi kebetulan pas saya berhenti di Alfamart, si Xenia itu berhenti di area sini yang terlihatan dari Alfamart. Jadi dia cukup ngebut, tapi pas berhenti kersane ngalah kok ya di tempatnya yang agak sama kayak dia cari sarapan atau buang air kecil nggak tahu. Nah di sini juga ada perbaikan itu tadi, perbaikan gorong-gorong saluran air. Di sini kita belok kiri. Kita sudah sampai stasiun. Ini pas ada kereta lewat ya. Nama stasiunnya apa lupa aku. Nanti coba tak screenshotkan, tak tempelin di sini nama stasiunnya apa. Kalau jalan ini Jalan Asia Afrika namanya. Terus kita belok kiri, terus ke arah Jogja. Ini masih Klaten ya. Bentar lagi kita sampai Prambanan. Nah itu di depan itu mobil Avanza New yang tadi nyalip di dekat terminal Wonogiri. Saya nggak terlalu ngebut sih, tapi mobil ini tadi tuh kayak ngebut. Tapi ya sampai sini nih kita masih barengan. Ini kita sudah sampai flyover. Ini tempat berhenti nih bis-bis ya bisa di sini. Oke, di depan ini agak macet kalau dari kiri, karena yo pada berhenti di sini. Lah iki Innovane nggawa wedhus korban. Los. Waduh saya ditumpakni Innova bosku ning Jogja los. Kita OTW ke Gembira Loko, ke kebun binatang, nurutin requestnya si kakak minta ke kebun binatang lagi. Ini sudah kali ketiganya si Kinara ngajak ke sini. Dulu itu pas waktu sebelum punya adik, terus pas adiknya umur setahun ke sini naik kereta, terus ini kesini lagi. Ini lihat gajah favoritnya. Di sini itu ada tiket masuknya per pack, itu intinya per keluarga atau gimana ya. Bayar 100.000 dikasih satu keranjang kecil wortel makanan gajah. Jadi kita nanti bisa foto-foto di sini, bisa ngasih makan gajah. Nah seperti itu yang di depan itu. Berhubung si kakak nggak berani, jadi kita nggak bayar masuk seperti ini. Dia cuman beraninya lihat dari jauh. Dulu pas si kakak pertama kesini itu ada show gajahnya. Gajahnya dikeluarkan show bersama pawang-pawangnya, terus ada yang naiki. Intinya si gajah itu mondar mandir di luar kandangnya. Terus ada penguin. Jadi di Gembira Loka itu kita free naik kereta sepuasnya ya. Jadi muter-muter, cuman nggak kayak dulu. Dulu itu bisa muter satu putaran penuh tanpa turun. Sekarang itu sama pihak pengelola udah diganti. Jadi di halte terakhir semua wajib turun, terus nanti naik lagi di halte dari pintu masuk utara. Nah ini tadi kita kan mobilnya kecil, terus pas di parkir yang timur itu, timur loket, di sana penuh, terus di calling pakai HT sama dari apa itu ke pihak parkiran Gembira Loka yang barat. Ada tempat tapi space-nya nggak lebar, terus mobilnya cuwilik bos ngono, terus akhirnya dibolehkan. Jadi bisa dikatakan parkir VVIP maksimal 3 meter, karena yang lainnya itu kan 5 meter. Terus yang paling timur itu nggak ada garis parkirnya, karena ada kayak gundukan gitu yang intinya ya buat variasi pavingan gitu untuk jalan kaki. Jadi kepotong 2 meter tinggal 3 meter, jadi pas banget untuk si REV 3 meter ngepres. Ini alhamdulillah sudah sampai homestay. Setelah dari Gembira Loka kita mau makan siang, tadi udah beli bakso di timurnya. Ini baksonya enak ya. Ini sudah malam, kita OTW ke Malioboro. Dan di Malioboro itu kalau malam
angel golek nggon parkir. Jadi seharusnya berangkatnya sebelum maghrib, cuman daripada nanti maghrib di sana ribet, itu ngajak anak berangkatnya habis maghrib sekalian. Sini kita muter udah masuk Wiraloko, terus ini kita cari parkir di sini. Nah, pas di depan pintu masuk hotel itu ada yang nawarin parkir bos 30.000 free becak seperti itu. Terus enggak dulu bos, maaf. Terus aku ke timur. Nah, di sini dapat parkir yang harganya 20.000, free becak juga, bentor diantar sampai jalan sana. Mas aku nggak ambil. Ini naik kuda. Habis itu sewa motor listrik Winfly untuk muter-muter. Terus kalian makan malam di sini juga. Setelah itu pulang ke rumah, lanjut di charger mobilnya. Besok lanjut lagi wisata lagi. Ini pas ramai banget ya Malioboro nih. Ini posisi sudah habis adzan isya, kurang lebih jam setengah 8-an atau jam 8. Ini kita ke pasar sebentar, cari oleh-oleh. Terus habis ini kita ke parkiran, OTW pulang. Untuk jalan-jalan di Jogja cukup mulus sih. Kemarin pas jalan-jalan, alhamdulillah lewati jalannya yang mulus-mulus. Ada jalan kecil sih, bukan jalan utama, yang buat 2 mobil itu ngepres. Jalannya sekitar 4 meteran, itu ada tembelan-tembelan gitu di area UGM. Ini sudah pagi, hari Jumat pagi. Kita cabut jam setengah 9 atau jam 9 ini. Kita menuju ke area utara Jalan Kaliurang. Ini sudah ring road utara. Kita ke tempat wisata di sini 1. Habis itu nanti siang kita lanjut ke Candi Prambanan. Ini kita sudah OTW Candi Prambanan ya. Oh ya, tadi lupa cerita. Jadi sampai Malioboro sampai Gembiraloko itu baterainya masih 70, masih 24%. Terus dibawa pulang sampai ke homestay, baterainya masih sekitar 21%. Kita charger pakai 8 ampere, itu bertambah menjadi 36 pakai jalan-jalan malam. Pulang di charger lagi, besok pagi chargernya juga 8 ampere. Besok paginya itu kondisinya baterai 93% atau 92%. Kita pakai ke Imogiri, kita pakai ke Prambanan, terus kita pakai pulang. Ini aku nggak bahas yang tempat wisata, ini aku cerita kondisi baterainya saja ya, sambil kalian lihat pemandangan di Candi Prambanan yang indah. Jadi total habisnya baterai itu, kita total dulu dari berangkat kan itu 79, sisa sampai Jogja kita hitungnya sampai homestay sisa 21, berarti 79 kurangi 21 kurang lebih habisnya 50. 79 kurangi 1 8, 58 ya. Habis 58%, kita charger lagi, nambah jadi 36. Terus pulang dari Malioboro baterainya masih 28%, berarti kan 8%. Tadi 58 tambah 8 berarti 66%. Terus besoknya itu 93%. Sampai rumah masih 26. Tadi 66, terus ditambah lagi 93 dikurangi 26. 93 dikurangi 26, 93 kurangi 23 kan berarti 370 kurangi 3 67. 67 ditambah 66 habisnya baterai itu jadi 133% untuk menempuh jarak 349 km. Cukup irit karena mengingat jalan yang di Wonogiri area timur, Purwantoro, Jatisrono sampai Slogoimo itu jalannya naik turun dan ada yang naiknya agak ekstrim. Kalau jalannya lempeng pasti dapetnya itu habis baterainya cuman 120 atau 110 sekian, nggak sampai sebanyak itu. Nah ini kita sudah out dari Candi Prambanan ya. Di sini ini udah waktunya Jumatan, udah jam
12 kurang 1/4. Terus habis itu ini anak-anak ngeres di sini soto Boyolali. Nah ini untuk sotonya harganya seperti ini. Soto itu seger, aku belum pernah makan soto yang seperti ini. Kalau di Jawa Timur itu sotonya warnanya kuning, kebanyakan soto Lamongan juga kuning-kuning, soto Betawi pakai santan. Ini soto seger itu kuahnya kayak kuah bakso rasanya. Kaldune yang ditonjolkan. Jadi kalau dibilang soto ini orang sotonya yang orang Jawa Timur kayak orang Ponorogo ini bukan soto sih, tapi seger enak. 10.000 wes kenyang, nasinya cukup banyak, dagingnya cukup banyak. Terus pilihan lauknya di sana banyak, recommended. Ini udah di jalan yang tadi yang gerong-gerong ini diperbaiki. Ini sudah perjalanan pulang ya. Kurang lebih sampai sini itu jam 13.30. Nah itu ditutup setengah, makanya di sini macet buka tutup juga. Terus ini di jalan tadi yang dicor tadi, dan ternyata ada bis gede lewat kini, bis seperti sasis Mercedes 1626, bis besar lah, bukan bis medium, bis besar yang isi 50 up penumpang seperti itu, atau seperti bis akap biasanya. Ini bisa dilihat sepanjang ini, karena di sini macetnya cukup lama dan diwarnai merah sama si Google Map. Dan di sini banyak motor-motor yang nakal, yang nekat nerabas, yang bikin macetnya itu jadi lebih lama. Karena jalan ini memang ngepres untuk satu mobil, karena di sebelah kiri itu ada besi yang moncong-moncong gitu, besi besar. Kalau sampai menusuk ban ya bannya langsung sampai. Karena besi besar yang diameternya kurang lebih sejempol kaki. Ini sudah sampai terminal Wonogiri. Terus habis itu si kakak minta pindah belakang sama adik sama mamahnya. Pindah belakang, habis itu lanjutkan perjalanan. Ini masih di Wonogiri kota ya. Ini sudah sampai Wonogiri area timur, Slogoimo ini kalau nggak salah. Dan setelah ini tuh membosankan, ketemu truk besar-besar seperti ini, walah wakeh banget Jan, mare emosi. Jadi pas jalan nanjak itu dia cuma jalan sekitar 10 km per jam sampai 15 km per jam. Kalau jalannya seperti ini itu dia masih agak kenceng, masih bisa sekitar 40-35an. Terus ini kita nerabas. Jadi ini jalur favoritku kalau dari arah Wonogiri kota ke Ponorogo. Kita bisa motong jalur yang seharusnya itu sekitar 4 kilo hanya jadi 1 kiloan. Karena lurus di sini. Kalau lewat jalan provinsinya yang belok-belok itu, kemarin tak ukur pas berangkat itu dari titik outnya yang sini sampai inputnya tadi itu 4 kilo. Kemarin pas berangkat mau lewat sini ternyata ada plang mobil dicoret gitu, berarti mobil nggak boleh dari arah timur ke barat. Terus akhirnya ya wis lah mubeng, nggak jadi motong sini karena ya memang nggak boleh, jalannya sempit sih. Terus cenderung nanjak yang dari barat ke timur, jadi kalau nanjak terus harus turun aspal, udah ambil ancang-ancangan kasihan. Jadi makanya dari itu ada plang di sana ditutup, yang dari timur ke barat itu mobil nggak boleh, hanya sepeda motor yang boleh. Jalannya mulus banget ini. Dulu 3 tahun yang lalu ke sini, Desember 2019 itu jalannya di sini jelek. Ini udah mulus banget. Karena ke Jogja yang 1 tahun sekian yang lalu itu kita naik kereta, nggak naik mobil. Ini sudah sampai di ujungnya. Nah ini ada plang yang mobil dicoret itu di situ. Nah ini ada truk-truk besar lagi. Sini kita juga motong. Kalau di sini tuh motongnya kurang efektif. Di sini tadi motong karena daripada nyalip truk susah, jalannya berkelok-kelok, mendingan motong sini, nanti pasti udah di depannya truk, karena kita bisa lebih kencang lewat sini. Terus juga motong walaupun nggak banyak. Oh ya, kemarin itu aku ngecesnya nggak di
SPKLU sama sekali ya, ngecasnya full di homestay. Homestaynya itu yang kamar itu 10 ampere. Awalnya aku ngecas di situ, terus ada tamu di kamar yang satunya lagi, nyalain AC terus jepret, terus akhirnya aku jabut, MCB nya tak on kan. Terus aku lihat MCB yang depan, karena itu kan ada kos, ada toko-toko, terus ada rumah ownernya itu. Nah, ada di situ 16 ampere. Terus aku komunikasi sama penjaganya, ini dipakai untuk apa saja Pak bebannya? Enggak Mas, ini rumahnya kosong kan, jadi nggak dipakai apa-apa, listriknya besar Mas ini. Terus akhirnya tak belikan token 50.000, dapat 27 kWh. Paling yang tak pakai ya hampir 27, sekitar 25 kWh. Jadi kemarin aku nggak usah ke SPKLU dan biayanya listriknya lebih murah. Oh ya, tadi kan aku habisnya 130-an persen ya. 130 berapa ya tadi? Anggap aja 135. Jadi kalau aku menghitung pakai listrik yang di sana itu kan tadi habisnya 50.000. Itu yang di sana anggap aja itu untuk 100%-nya. Terus yang 35%, 35%-nya atau sepertiganya itu pakai listrik rumah. 35% itu kalau kita ngecas full kan sekitar 29 dibagi 3 itu ketemunya kurang lebih 9,5 ya. Terus anggap aja dibulatkan 10 kWh. 10 kWh kalau kali harga listrik rumah itu 14.500, anggap aja 15.000. Jadi perjalanan kali ini cuman habis 65.000 untuk PP Jogja Ponorogo. Sangat murah ya, 65.000 loh. Montor wae entek luwih sangko iku. Total perjalanan 348,5 km. Ini sudah tak charger baterainya, jadi 92%. Ini udah hari Senin tanggal 26 jam 9 pagi. Udah mau setengah 10 ini udah mau berangkat kerja. Si kakak libur jadi berangkat kerjanya agak pagi. Sekian dulu sharing perjalanan 3 provinsi Siwuling RIV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.